Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam 10 Dzulhijjah, seluruh jamaah haji bertemu dan berkumpul kembali di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Tanah Arafah. Nantinya para jemaah akan melakukan mabit di Muzdalifah. Para jamaah haji sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Muzdalifah. Sebab kawasan Muzdalifah termasuk sebagai Maisaril Haram, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Yang artinya, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Selain mabit, jamaah haji juga disunahkan untuk mengambil 7 butir batu kerikil sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Batu tersebut digunakan untuk prosesi melempar jumroh. Mabit di Muzdalifah adalah salah satu amalan haji yang tidak boleh ditinggalkan. Waktu mabit di Muzdalifah mencakup awal malam hari hingga tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar. Meski begitu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mabit di Muzdalifah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya wajib untuk bermalam di Muzdalifah, sedangkan terdapat pula ulama yang berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah bukanlah wajib haji, melainkan rukun haji. Selama di Muzdalifah, jemaah dapat mengerjakan berbagai amalan seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, tadabbur, salat sunnah, dan berdoa. Setelah menunaikan salat subuh, rombongan haji mulai bergerak menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumroh sebagai kewajiban haji selanjutnya. Sesampainya di Mina, jemaah haji akan melanjutkan mabit di perkemahan Mina. Para jemaah bisa memasuki kemah sesuai posisi yang telah ditentukan. Sunnah yang bisa dikerjakan jemaah ketika di Muzdalifah. Selama bermalam di Muzdalifah ada beberapa anjuran yang sebaiknya dilakukan para jemaah haji. Di antaranya adalah disunahkan untuk membaca talbiyah dan berdoa selama perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah. Selama mabit, salat maghrib dan isyak dilakukan secara jamak takhir dan qashar. Dianjurkan untuk banyak berzikir dan berdoa dengan menghadap kiblat setelah melaksanakan sholat subuh. Dan disunahkan pula untuk mencari kerikil di Muzdalifah untuk melempar jumroh. Dan dituntunkan membaca talbiyah dalam perjalanan menuju Mina usai mabit di Muzdalifah. Apa hukum mabit di Muzdalifah? Berapa lama waktunya dan kapan orang yang haji bertolak darinya? Maka menurut pendapat yang sahih, mabit di Muzdalifah adalah wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan mabit di Muzdalifah sebagai rukun haji dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Adapun yang benar dari pendapat tersebut bahwa mabit di Muzdalifah adalah wajib, maka siapa saja yang meninggalkannya wajib membayar dam. Adapun yang sunnah dalam mabit di Muzdalifah adalah tidak meninggalkan Muzdalifah melainkan setelah sholat subuh dan setelah langit menguning sebelum matahari terbit, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh di Muzdalifah dan berzikir setelah sholat. Lalu setelah langit menguning, beliau bertolak menuju ke Mina dengan bertalbiyah. Tetapi bagi orang-orang yang lemah, seperti wanita dan orang-orang tua, diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada mereka untuk hal tersebut. Adapun orang-orang yang kuat, maka yang sunnah bagi mereka adalah tetap di Muzdalifah hingga sholat subuh dan banyak berzikir setelah sholat, kemudian bertolak menuju Mina sebelum matahari terbit. Ketika berdoa di Muzdalifah, disunahkan mengangkat kedua tangan seraya menghadap kiblat seperti ketika di Arafah, dan bahwa kawasan Muzdalifah adalah tempat untuk mabit. Wajib atas orang yang haji mabit di Muzdalifah hingga tengah malam. Dan jika seorang menyempurnakan mabit sampai sholat subuh dan banyak berzikir serta istighfar setelah sholat hingga langit kekuning-kuningan adalah lebih utama. Dan bagi orang-orang yang lemah, seperti wanita dan kaum-kaum yang orang-orang tua dan yang seperti mereka, boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada orang-orang yang lemah dari keluarga beliau dalam hal tersebut.
Sedangkan Rasulullah SAW bermalam di Musdalifah dan sholat subuh di sana dengan membaca dzikir, tahlil, dan istighfar setelah sholat. Lalu ketika langit telah mulai mengunit, beliau bertolak ke Mina. Maka yang paling sempurna bagi orang-orang yang haji adalah meneladani Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Namun bagi orang-orang yang lemah diperbolehkan meninggalkan Musdalifah sebelum subuh. Adapun bagi orang yang meninggalkan mabit di Musdalifah tanpa alasan syar'i, maka dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih kurban, karena tidak diragukan lagi bahwa mabit di Musdalifah adalah ibadah besar dalam haji, sehingga sebagian ulama mengatakan sebagai rukun haji, meskipun ada yang mengatakan sunnah. Tetapi pendapat yang paling tengah bahwa mabit di Musdalifah wajib bagi haji, di mana yang meninggalkannya wajib membayar dam, disertai tobat dan mohon ampunan kepada Allah bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Mabit di Musdalifah merupakan salah satu rangkaian wajib haji yang para jamaah diwajibkan singgah di Musdalifah selepas wukuf di Arafah. Jika dilewatkan ibadahnya tidak sah dan harus membayar dam. Cara mabit adalah dengan singgah di Musdalifah meski hanya sebentar. Waktu pelaksanaan mabit dimulai saat lewat tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbit matahari. Selama bermalam di Musdalifah, jemaah boleh beristirahat dan tidur setelah persiapan melempar jumroh selesai. Meski demikian, jemaah dianjurkan untuk melakukan beberapa amalan. Amalan-amalan saat mabit di Musdalifah. Amalan yang bisa dilakukan di Musdalifah dapat dibedakan menjadi amalan wajib dan sunnah. Mengacu pada tuntunan lengkap, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti beristighfar, zikir, atau membaca talbiyah. Selama di Musdalifah, jemaah haji disunahkan memungut kerikil berukuran kecil untuk persiapan melempar jumroh pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Kerikil yang diperlukan untuk melempar jumroh berjumlah 70 untuk 3 hari. 70 kerikil tersebut nantinya akan terbagi menjadi 7 kerikil dilemparkan pada jumroh Dzulhijjah. Pada tanggal 21 kerikil dilemparkan pada 12 Dzulhijjah dan 21 kerikil dilemparkan pada 13 Dzulhijjah. Tetapi jika ibadah lempar jumroh hanya dilakukan 2 hari, jemaah hanya perlu mengumpulkan 29 kerikil. Jemaah juga dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran, zikir, dan doa selama di Musdalifah. Amalan ini diharapkan dapat membantu menjaga hati agar senantiasa mengingat Allah. Setelah wukuf di Musdalifah, setelah wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah dan melanturkan tahlil, tahmid, dan istighfar dapat dijadikan cara untuk selalu mengingat Allah. Selain dzikir, jamaah juga dapat memperbanyak doa selama berada di Musdalifah. Waktu pelaksanaan mabit dimulai saat lewat tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbit matahari. Durasi minimal menginap di Mina adalah muazzam al-lail, sebagian besar waktu malam, terhitung mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Misalnya jika kalkulasi waktu malam kita di Mina adalah 10 jam, maka menginap di Mina cukup 8 atau 9 jam. Tidak disyaratkan datang tepat setelah maghrib, namun boleh selepas isya dengan catatan dapat menginap di sebagian besar waktu malam. Selama bermalam di Musdalifah, jemaah boleh beristirahat atau singgah secukupnya untuk persiapan melempar jumroh pada hari berikutnya. Musdalifah diartikan berkumpul karena di tempat itu jamaah haji disunahkan mengumpulkan atau menjamak 2 salat maghrib dengan isya. Selain itu di Musdalifah juga dipergunakan untuk mengumpulkan batu kerikil untuk keperluan melempar jumroh. Selama di Musdalifah, jemaah haji dianjurkan memungut kerikil berukuran kecil atau seukuran batu ketapel untuk mempersiapkan lempar jumroh pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kerikil yang dipergunakan untuk melempar jumroh berjumlah 70 untuk 3 hari.
Namun untuk mempersingkat waktu dan agar tidak dibingungkan persoalan kerikil, jamaah haji boleh membawa kerikil dari wilayah Mas'aril Haram. Wilayah Mas'aril Haram adalah wilayah Arafah, Mina, termasuk tanah haram Mekah. Di Musdalifah ini para jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa dan bermunajat kepada Allah. Doa yang dibaca ketika sampai di Musdalifah.